Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah kelas 1A. Apa kabar hari ini? Semoga anak soli dan solihah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak soli dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 7, subtema pertama. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah matematika. Tujuan pembelajaran hari ini, anak soli dan solihah diharapkan dapat menjelaskan dan menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota kumpulan benda. Anak soli dan solihah masih ingat materi belajar kita yang kemarin mengenai benda hidup dan tak hidup? Nah, sekarang ayo tunjuk mana yang tergolong pada benda hidup dan tak hidup dari gambar-gambar benda berikut ini. Perhatikan, ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan patung Garuda Pancasila. Ingat, benda hidup itu adalah benda yang dapat tumbuh dan berkembang. Benda hidup itu membutuhkan makan dan minum, lalu bisa bergerak sendiri, bisa bernafas. Nah, itu adalah contoh benda hidup. Sedangkan benda tak hidup berarti sebaliknya ya soli-solihah, tidak dapat bergerak sendiri, tidak membutuhkan makan minum, dan tidak tumbuh. Oke, kita tandai ya mana yang termasuk benda hidup. Ada Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan. Nah, ini adalah yang termasuk benda hidup. Sedangkan yang lainnya adalah benda tak hidup. Insya Allah masih ingat ya soli-solihah? Hari ini kita akan belajar membilang banyak benda dengan mengenal nama dan lambang bilangannya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar buah apel dan buah pisang. Nah, banyak apel sudah diketahui. Banyak buah apel adalah 44 buah. Nah, 44 itu disimbolkan atau dilambangkan dengan angka 4 dan 4. Nah, 4 dan 4 ini ditulis atau dibacanya 44. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan menghitung jumlah buah pisang. Banyak pisang adalah titik-titik buah. Ternyata harus kita hitung dulu berapa banyak buah pisangnya. Nah, lihat di sini buah pisangnya sudah dikelompokkan. Coba kita cek dulu ya, kita hitung dulu jumlah satu kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jumlah satu kelompok pisangnya ini adalah 10. Kita bisa langsung menghitungnya per 10 ya. 10, 20, 30, 40. Nah, lalu kita lanjutkan 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Banyak pisang adalah 49 buah. Nah, simbol 4 dan 9 ini ditulis atau dibacanya 49. Sekarang kita belajar tuliskan nama atau lambang bilangan di bawah ini. Lihat di sini sudah ada lambang bilangan dan nama bilangannya. Yang pertama ada lambang bilangan 5 dan 7. Ditulisnya adalah 57. 57. Lalu kita lanjutkan. Titik-titik ditulis 43. Bagaimana ya lambang 43? Nah, seperti ini. Angka 4 dan 3. Ya, lambang dari 43. Lalu selanjutnya ada angka 5 dan 2.
ini ditulisnya bagaimana ya namanya? 52. Ya, lambang dari atau lambang bilangan 5 dan 2 ini ditulis atau dibacanya 52. Kita lanjutkan lagi. Titik-titik ditulis 65. Nah, bagaimana lambang 65? Nah, 6 dan 5 merupakan lambang dari bilangan 65. Oke, solih-solihah. Setelah kita memahami cara menulis lambang dan nama bilangan, kita akan belajar terkait nilai tempatnya. Masih ingat terkait nilai tempat? Perhatikan baik-baik ya solih-solihah. Di sini ada lambang dan nama bilangan 63. Nama bilangannya 63. Lambang bilangannya angka 6 dan 3. Lihat, ingat lagi. Angka ini dinamakan dengan lambang bilangan. Sedangkan cara membacanya ini disebut dengan nama bilangan. Masih ingat ya, yang berbentuk angka begini namanya lambang bilangan, sedangkan cara membacanya disebut nama bilangan. Sekarang coba lihat lambang bilangannya. 63 itu terdiri dari 2 angka, 6 dan 3. Angka 6 ini adalah 60-an, makanya dibaca 60. Sedangkan 3 adalah 3 satuan. Oke, masih ingat ya? Jadi di angka 63 ini 6-nya adalah 60-an dan 3-nya adalah 3 satuan. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada keranjang yang berisi telur. Ada keranjang besar dan ada keranjang kecil. Nah, coba lihat, ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar ini dianggap keranjang puluhan karena satu keranjangnya berisi 10 telur. Sedangkan keranjang kecil dianggap keranjang satuan karena hanya berisi 1 telur dalam 1 keranjang. Sekarang coba perhatikan ya, jika ditambahkan 4 keranjang ini menjadi 40-an. Oke, 40-an itu berarti berisi 40 telur. 40 ditambah 7 telur sama dengan 47. 4-nya menempati puluhan, artinya 40-an. Sedangkan 7-nya menempati satuan atau 7 satuan. Jadi 47 ditulisnya 47. Seperti itu anak solih dan solihah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada lambang bilangan 66. 6 dan 6. Ditulisnya bagaimana? 66. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini ada blok dinis. Kita akan menandai balok ini sejumlah 66 balok. Oke, kita tandai dulu ya. Kita mulai dari puluhannya. 66 berarti puluhannya ada 60-an. 1, 2, 3 puluhan, 4, 5, 6, ada 60-an. Oke, selanjutnya kita tandai satuannya. 60-an dan 6 satuan. Kita tandai satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 satuan. Jadi
60. Lihat, ini 60-an itu berarti ada 60 balok. 60 ditambah 6 sama dengan 66. 6 yang pertama menempati puluhan dan 6 yang kedua menempati satuan karena terpisah satuan seperti ini ya. Sedangkan 6 yang puluhan itu berarti sudah baloknya adalah balok puluhan, jumlahnya 10. Jadi 6 dan 6 ini ditulis atau dibaca 66. Seperti itu ya soli-solihah. Insya Allah dimengerti ya. Nah, anak soli dan solihah, bagaimana bisa dipahami pembelajaran hari ini? Nah, pada materi hari ini kita belajar menulis lambang dan nama bilangan 41 sampai 99 ya, serta mengetahui nilai tempat pada bilangan. Untuk hari ini tugasnya soli-solihah mampu memahami materi hari ini dengan baik. Dan untuk tugasnya akan kita lanjutkan besok ya. Jadi silahkan anak soli-solihah memahami apa perbedaan lambang dan nama bilangan serta nilai tempat pada bilangan tersebut. Oke, kita bertemu besok ya soli-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.